Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Mr. Ahmed yang masih istiqomah dan senantiasa berbagi. Berbagi untuk apa? Berbagi untuk inspirasi. Kita masih masuk soal seleksi kompetensi sains tingkat kabupaten kota 2020 di kemampuan lanjut ya, di nomor 8. Kita langsung saja melakukan pembahasannya di soal nomor ke-8 kemampuan lanjut. Di soal nomor 8, bilangan asli n terkecil sehingga n ditambah 3 dan 2020 kali n ditambah dengan 1 bilangan kuadrat sempurna adalah, jadi yang dicari adalah bilangan n terkecil. Informasinya adalah kuadrat sempurna dari masing-masing, sehingga kalau kita bisa tuliskan, karena 2020 paling besar, saya tulis pertama ya, 2020 n ditambah dengan 1. Ini saya misalkan y kuadrat lah, kemudian yang n ditambah dengan 3 ini adalah x kuadrat. Oke, kalau seandainya saya kurangkan bentuknya, maka jadinya adalah 2019 n dikurang 2 ya, sama dengan y kuadrat dikurang dengan x kuadrat. Kalau kita lihat bentuk 2019 ini, 2019 itu bisa dibagi faktorkan 3 ya, dapatnya 6, 16, 21, 7, 3, 16. Berarti ini bisa dibagi 3. Otomatis kita bagi 3 aja semuanya ini. Nah, ini kita bagi 3. Kalau ini semuanya nanti kita bagi 3, maka nanti hasilnya adalah ini habis, ini hasilnya 1. Otomatis berarti bentuk ini adalah 1 dari, berarti dalam hal ini y kuadrat ya, y kuadrat min x kuadrat di sini. Nanti sisanya adalah 1 dari modulo 3. Kayak gini ya. Jadi habis dibagi semuanya, berarti dibagi 1. Karena ini 2019 dibagi 3 habis, min 2 dibagi 3, berarti tinggal 3 dikurang 5, 1 ya. Berarti 1 modulo 3. Oke. Kemudian kita cari tahu lagi apa nih? Misalkan lihat ya, oh ya, kalau bilangan kuadrat, nah bilangan kuadrat itu kalau modulo 3 itu maka sisanya berapa ya gitu. Kita ambil contoh saja, misalkan saya punya bilangan kuadrat 4 lah, berarti 4 itu kalau modulo 3 berarti 1 ya, 1 mod 3. Berarti kalau bilangan kuadrat 9 itu berarti habis ya, berarti 0 mod 3. Berarti kalau 16 itu 3 kali 4 12, 3 kali 5 15 ya, berarti 1 mod 3, berarti sisa 1 ya. Berarti kalau misalkan berapa lagi nih, 25 lah, 25 berarti 25 itu 8 juga, berarti 1 mod 3 juga. Kemudian kalau 36, 36 ini saya cara cirinya ya, karena kan saya tidak menghafal bentuk seperti ini. Kalau 36 jelas ya, berarti 0 mod 3. Kemudian kalau 49 kan dari 7 kuadrat ini. 49 berarti 3 kali berapa ini kalau 49? 49 bagi 3, kita cek lah, 49 bagi 3, 1, 13, 12, 36, kalau 13, 39, 14, 42, berarti kalau 15, 45, 15, 45, berarti kalau 16, 48, berarti 1 ya, 1 mod 3. Nah, berarti ini hampir ini ya. Jadi kalau bilangan itu kalau habis dibagi dengan bilangan kuadrat itu, kalau ini sudah inilah apa namanya, mewakili lah. Jadi kalau bilangan kuadrat itu ketika habis dibagi, jadi kalau bilangan kuadrat berarti n kuadrat itu kalau dibagi mod 3 itu, maka dia bersisa itu adalah kalau enggak 0 ya 1. Nah, itu dibagi dengan mod dulu 3 gitu ya. Itu jelas ya. Nah, dari soal di sini, ini kan yang menghasilkan modulo 1. Nah, ini kita punya kesimpulan, kita ambil kesimpulan. Berarti jelas berdasarkan informasi ini, kita bisa menarik kesimpulan bahwa
Ini kan menghasilkan nilai 1 modulo ya, ketika dikurangin berarti kita punya kesimpulan bahwa Y kuadrat ini adalah 1 ketika habis dibagi dengan 3. Kemudian yang X kuadratnya itu adalah 0 modulo dari 3, karena kalau ketika dikurangin hasilnya 1 gitu ya. Nah, dengan demikian kita bisa cari tahu nih bahwa nilai X ini adalah kelipatan 3. Berarti ini adalah kelipatan 3. Nah, ini informasi yang berguna nih. Nah, ini kita punya informasi ini. Oke, nah ini berarti kita punya informasi bahwa X adalah kelipatan 3. Kemudian berikutnya adalah kita cari tahu, itu anak saya berisik. kita cari tahu bentuk yang lainnya. Bentuk lainnya adalah 2020 ya, ini 2020N. 2020N ditambah dengan 1 sama dengan Y kuadrat ini. Kalau kita bagi 4, ini habis, berarti nggak ada N yang nanti percuma. Bagi 5 juga habis, berarti kita bagi 8 dulu kali ya. Kita bagi 8 itu, berarti kalau kita bagi 8 ini akan menghasilkan bagi 8 2020 lebih dekat ke 2016 ya, 2016, maka sisanya adalah 4. Berarti ini kita dapat adalah 4N ini ditambah dengan 1. Oke, ini modulo dari 8. Modulo 8. Ini bentuk seperti ini ya. Sedangkan kita tahu bahwa kalau seandainya kita cari bentuk seperti ini, kayak misalkan kita bentuk 4 itu kan kalau habis ya berarti hanya 4 saja modulo dari 8. Kalau 9 kita cari juga dapatnya adalah 1 modulo 8. Kalau 16 berarti kan 0 ya, berarti 0 karena habis ya. Oh, 8. Kemudian kalau 25 juga 1, 36, 4 balik lagi ya. Berarti kan angkanya berulang-ulang seperti ini. Berarti sebenarnya bentuk Y kuadrat ini atau si ini 4N ini berarti kan dalam hal ini 4N ditambah dengan 1 ini. Kalau dimodulkan 8 berarti sisanya itu kemungkinan aja lah nilainya 0, 1, dan 4. Ini dari sisa modulo 8. Nah, ini kan sama dengan ini adalah Y kuadrat ya. Nah, ini berarti Y kuadrat ini kalau ketika dibagi dengan 8 menyisakan angka 0, 1, dan 4. Ini kan ada 4N, berarti kalau misalkan ini saya kurangkan 1 sisanya 4N saja. Berarti 0 dikurang 1 min 1 dibagi 8 berarti 7 ya sisanya. Kemudian 1 kurang 1 0 berarti 0. Kemudian 4 kurang 1 3. 3 kan masih di bawah 8 berarti 3 ya. Nah, ini jadi 4N. Nah, ini kita tahu 4N ini adalah bilangan genap ya. Ini adalah genap. Kalau bilangan genap itu berarti yang kita tahu bilangan genap di sini itu nggak bisa hasilnya berarti bukan yang sisanya 7 berarti ya, ini bukan ya, berarti ini nggak mungkin ini 7, ini berarti dalam hal ini nggak mungkin yang ini nih, yang ini ya, ini berarti nggak mungkin, ini juga nggak mungkin. Berarti dengan kata lain, oke, ini modulo 8, sebelum tulis modulo 8. Oke, berarti dalam hal ini kita sangat jelas berarti N ini adalah bilangan genap ya. Kita tahu bilangan genap. Nah, kita tahu nilai N adalah bilangan genap. Kemudian kalau ini genap berarti kayak 2020 kali 2 berarti kan dalam hal ini 4040 tambah 1. Kemudian kalau dikali 2 terus tambah 1 berarti Y-nya adalah bilangan ganjil. Berarti kita punya kesimpulan juga bahwa di sini adalah Y-nya merupakan bilangan ganjil. Nah, gitu ya. Karena ya, jadi dia berupa bilangan ganjil. Jadi kita informasi jelas sekali ini bahwa
Y-nya adalah bilangan ganjil, N-nya adalah bilangan genap, X-nya adalah kelipatan 3. Jadi kita sudah ada informasi seperti ini. Kalau misalkan lagi kita bagi 7 belum ya, ini kita belum nyoba yang ini ya. Berarti misalkan saya punya informasi lagi begini, kita ini sifatnya kan cari informasi ya, berarti kita coba-coba dulu. 2020N ditambah dengan 1 sama dengan Y kuadrat ini. Kalau saya bagi 7, maka berapa ini? Kalau bagi 7, nah kita hitung aja lah, 2020 nih bagi 7 lah, caranya seperti inilah paling pendekatannya. Berarti ini kan dapatnya 4 ya, kok 4 2 berarti kan 14, kurangin berarti ini adalah 62, berarti ini 7 kali 8 56 kali 9 63, berarti 8 ya, 856 kita kurangin berarti ini 60 berarti kali 8 lagi ya, 8 berarti 56, makanya sisanya adalah 4 ya. Berarti 288 berarti sisanya adalah 4, maka ini dia menyisakan adalah 4N juga ya. Kemudian ini tambah 1 dari modulo 7, jadi dari modulo 7. Oke, berarti ini sisanya dari ini modulo 7. Oke, berarti sorry tulisannya salah. Berarti ini saya hapus dulu. Oke, ini berarti sisanya adalah 4N tambah 1 ya, 4N tambah 1. Oke, modulo 7. Nah, sekarang kita coba lagi juga sama modulo 7 di sini. Kalau misalkan menggunakan dia berarti sisanya berapa saja. Kalau misalkan 4 ya, 4 kalau dibagi dengan modulo 7 ya 4 mod 7 ya. Kemudian kalau 9 berarti sisanya adalah 2 ya, 2 mod 7. Kemudian kalau 16 berarti 7 kali 2 14 berarti sisanya juga 2 mod 7. Kemudian kalau di 49 juga ada, kalau 49 berarti 0 ya, 49 berarti 0 ya, 0 mod 7 karena habis dibagi 7. Kemudian lagi berarti kalau kita hitung-hitung berarti munculnya angkanya adalah kalau nggak 2, oke, kalau misalkan 36 lah. 36 itu berarti adalah 1 dari modulo 7 karena 7 kali 5 35 ya. Berarti jelas 4N di sini ini 4N ditambah dengan 1 itu ketika itu habis sisa pembagiannya itu adalah dari modulo itu adalah kalau nggak 0 1 2 4 gitu ya, berarti dari modulo 7. Oke, berarti jawabannya 0 1 2 4 untuk modulo 7. Nah, ini kan kita ada angka berapa di sini? Oke. Nah, ini berarti kalau misalkan saya mintanya 4N. Nah, saya mintanya 4N berarti kurang 1 ya, 0 dikurang 1 min 1 berarti sisanya 6. Kemudian 1 dikurang 1 berarti 0. 2 dikurang 1 berarti ya 1. 4 dikurang 1 berarti 3. Berarti ini 3 modulo 7. Nah, ini kita nih. Padahal kita tahu ya kalau di modulo kalau N itu adalah tadi N itu adalah genap. Nah, berarti N itu adalah genap ya. Kita belum dapatkan N-nya ya, berarti 4N kita belum dapatkan N, kita N dulu lah, cari dulu N-nya lah. Berarti N-nya sisanya berapa ini? Ini 4, berarti coba kali 2 ya. Kalau 4 kali 2 kan 8. 8 itu kan berarti 1 modulo 7 ya, berarti bisa ya, berarti kali 2 semua ya. Berarti ini saya kali 2. Kalau saya kali 2 berarti nanti dapatnya dari modulo 7 sisanya adalah untuk yang N ya, kita lihat kali 2 12 ini ya. 12 dari modulo 7 itu sisanya adalah 5 ya. 5, kemudian kali 2 0 tetap, kali 2 ya 2 kan tetap di bawah 7. Ini juga dikali 2 6.
masih di bawah 7, berarti sisanya berarti kita dapat 5026. Nah, ini kita dapat 5026 dari modulo 7. Nah, kita sudah dapat ini sederhananya, berarti kemudian kita coba yang n kuadratnya. Kita belum coba yang n kuadrat, kita belum coba yang x kuadratnya ya, kita belum coba. Kita lihat kalau berdasarkan di sini. Oke, ini saya garis dulu, saya pisahkan dulu tempatnya biar muat. Nah, oke. Nah, berarti kalau misalkan yang ini saya ubah yang mana nih? Yang n mah n plus 3. Ini n plus 3 ini kan sama dengan x kuadrat ya. Nah, ini saya belum bagi dengan mod 7. Berarti kalau misalkan dibagi dengan mod 7 berarti kita ambilnya angkanya berapa nih? Kita ambil berarti kalau mod 7 itu n nya kalau kita masukkan ya, ini dari berapa? Di sini 5 ya, ini 5, saya tambahkan 5 tambah 3 itu kan 8 di sini, berarti nanti dia akan menyisakan angka berapa nih? 8 dari modulo 7 itu berarti 1 ya, karena kan 1. Kemudian kita jumlahkan lagi 0 ditambah 3, maka 3 masih di bawah 7, berarti 3. Kemudian kalau 2 ditambah dengan 3, 5, berarti masih di bawah 7, berarti 5 sisanya. 6 ditambah dengan 3, 9. 9 mod 7 itu 2 ya. 2 dari mod 7. Nah, ini nilai dari yang kita peroleh. Padahal kita tahu bahwa nilai n di sini, ada nilai n yang dimaksud dalam soal di sini adalah n-nya harus bilangan mana n? N-nya adalah bilangan genap. Nah, harus bilangan genap. Sedangkan ini hasilnya adalah ganjil. Berarti yang ini dianulir ya. Nah, ini kita bisa hilangkan. Berarti kita hanya punya yang sisanya 1 dan 2 gitu ya. Kenapa yang 3 dan 5 nggak ada di sini? Bukan n yang genap di sini, berarti yang 1 harusnya dicoret. Bukan, karena kita lihat kan di sini di nilai n di sini kan tandanya adalah nilai dari n itu adalah sebelumnya di mod 7 itu adalah 0, 1, 2, 4 gitu loh. 0, 1, 2, dan 4. Nah, kita lihat dari sana itu adanya di yang ini. Ini kan berdasarkan nilai yang ini. Berdasarkan nilai mod 7 adalah 0, 1, 2, 4. Nah, ini di sini kan nggak ada nilainya. 3 dan 5 kan nggak ada. Ini ya, kalau berdasarkan informasi yang di sini, maka 3 dan 5 dianulir ya. Berarti bisa kita anulir. Oke. Nah, dari informasi yang kita dapat semua di sini, berarti jelas sekali informasinya adalah bahwa nanti nilai plus yang 3-nya ini n-nya itu adalah bersisa 1 atau bersisa 2 dari kelipatan 7. Berarti kalau itu, maka kita bisa urutkan dari bilangan yang terkecil. Jadi terkecil itu berarti yang tadi kita cek nih kelipatan 3, x-nya kelipatan 3, berarti kita bisa coba nilai x-nya. Berarti nanti kita asumsikan bahwa x, kemudian apalagi? Oke, x, bukan x ya, ya. Oke, x-nya ya bolehlah x. X kemudian di sini berarti saya punya adalah n ya. Kemudian ini n, kan x sudah tahu kelipatan 3, n-nya harus genap. Oke, kemudian yang di sini adalah nilainya, nilai y kuadratnya, berarti y kuadratnya itu kan harus dari nilai dari 2020n nanti ditambah dengan 1. Nah, ini apakah nanti dia bilangan kuadrat atau bukan gitu ya. Berarti kita ngeceknya di sini. Kita cek dan kita masukkan angkanya. Kita mulai dari 3 ya, x-nya 3. Nah, 3 berarti kalau untuk n kan berarti kita dapatkan 3 dikuadratkan. Ini hasilnya dari ini ya, berarti x kuadrat dikurang 3. Nah, ini bentuk yang n. Berarti 9 dikurang 3 berarti kan 6. 6 kan termasuk bilangan genap, berarti sesuai ya. Kemudian ketika kita kalikan, hasilnya adalah 2020 dikali dengan 6 ditambah dengan 1. Nah, ini bilangan kuadrat bukan. Nah, ini kalau kita lihat di sini, ini hasilnya adalah 6 kali ini 12 berarti
12.121. Ini bukan bilangan kuadrat ya. Oke, berarti itu salah. Kita coba yang kedua, berarti kelipatan 3 berikutnya yang ganjil, berarti 9 ya, kita ganjil ya. Kalau 2, 6 berarti kan nggak mungkin. Karena kita tadi informasinya adalah kelipatan 3, nanti Y-nya udah ganjil lah. Oke. Kita coba yang di sini. Kenapa kita nggak coba yang 6 gitu? Nanti kalau 6 di situ berarti kan 6 kuadrat. Nah, 6 kuadrat itu 36, berarti bisa juga sih sebenarnya kita coba. Oke, kita coba. Tapi kalau kita coba 36, oke, ada hasilnya ya. 36 kan ada 1 mod 7, bisa juga sih. Bisa, ini bisa. Nanti kita cek ya, kita hapus dulu nih. Berarti ini 6 bisa. Nah, 6. Kita cek 6, berarti ini 6 ya. Kan kelipatan X-nya kelipatan 3, berarti kan 6. 6 kuadrat 36. 36 dikurang dengan 3, 36 dikurang dengan 3 kan 33. Nah, 33. Nah, di sini. Ini salahnya di sini. Nah, ini kan harus genap. Ini kan ganjil. Nah, ini ya, berarti salahnya di sini. Oke. Kemudian kalau kita coba 9 itu berarti 81 dikurang 3 adalah 78 ya. Nah, 78. Tapi kalau kita lihat 9 di sini, kalau ketika di 9 dikuadratkan ya, ini kan bukan 9 ya, tapi ketika dikuadratkan kan kita minta yang dikuadratkannya. Berarti dia apakah masuk? Kita cek 9 kuadrat ya, berarti kalau 9 adalah 2 mod 7, kan ini 9 kuadrat. Berarti kalau 9 kuadrat berarti sama aja 2 kuadrat modulo 7. Berarti kan sama, berarti kan 4 modulo 7 gitu ya. 4 mod 7. Nah, ini sementara nilai X kuadrat di sini nilainya harus 1 atau 2, sisanya ini 4. Berarti ini bukan ya, salah ya. Berarti masuknya yang ini salah. Kemudian kalau kita coba 12, kalau dikurangi 3 juga sama, nanti hasilnya di sini ganjil. Bahkan kita coba 15 berarti 15 kalau kita coba dapatnya 200 berapa? 225 dikurang 3 berarti 222. Nah, ini 222 berarti 200 dikali dengan 222 nanti ditambah dengan 1. Ini nanti hasilnya bukan bilangan kelipatan ya, bukan bilangan kuadrat ya, salah ya. Nanti kalian bisa hitung sendirilah yang ini. Kalau kita coba 21 juga sama ya. Ini 21 itu kan dikuadratkan berarti hasilnya 0. Nanti 0 modulo 7. Berarti kalau 21 itu adalah kelipatan 7, berarti kan 0 mod 7. Nah, ini berarti kalau 21 kuadrat ya berarti 0 kuadrat ya, 0 itu sendiri kan. Berarti 0 mod 7. Maka kan harusnya kan di sini kan adanya adalah 1 dan 2. Berarti ini pun gagal. Oke, berarti ini salah. Oke. Kemudian kita coba 27 ya. 27 kalau 24 nanti dikurangin 3 nanti ganjil hasilnya. 27 maka kita menggunakan yang ganjil saja biar gampang. Sebenarnya itu 27 kalau dikuadratkan, 27 dikuadratkan itu adalah 729 ya. Kurang 3 berarti 726. Nah, ini genap ya, benar. Kemudian kalau kita hitung 2020 dikali 726 ditambah dengan 1. Nah, ini kalau dihitung saya pakai kalkulator dulu ya. Ini 1466,521. Nah, ini bukan bilangan kuadrat. Nah, ini dapatnya, nah ini benar. Nah, ini adalah bilangan kuadrat dari 12 11 berarti 1211 kuadrat. Nah, ini bilangan kuadrat. Nah, ini bilangan kuadrat yang pertama kita peroleh. Jadi sangat jelas berarti nilai N yang dimaksud dalam soal ini, bilangan asli N terkecil adalah nilainya adalah N sama dengan 726. Oke.
Demikian pembahasan kita di soal nomor 8. Semoga menginspirasi. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Anang Med berbagi untuk menginspirasi.